Halo guys, kembali lagi di Ambalisius Podcast kesayangan kita semua. Kenalin, aku Ambar. Di sini aku akan ngomongin tentang mental health. Pastinya kalian sering dengarkan atau bahkan lihat kasus-kasus remaja yang ditemukan tewas bunuh diri akibat stres. So, aku akan kupas tuntas tentang kasus tersebut. Seperti biasanya, di sini aku nggak sendiri. Aku kedatangan seorang bintang tamu yang sangat berprestasi dan menginspirasi, yaitu seorang mahasiswa tingkat akhir. Tanpa berlama-lama, langsung kita sapa aja ya. Halo Sinta. Halo Ambar. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Ambar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Ya seperti mahasiswa akhir ya. Aku lagi struggle nih tentang masalah tugas kuliah akhir. Wah, tetap semangat ya Sinta. Badai pasti berlalu kok. Setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing. Iya, Curhat ya kan? Iya. Oke, kira-kira apa nih yang mendukung kamu dalam proses penyusunan tugas akhir ini? Kalau dari aku, lingkungan keluarga dan teman itu sangat mendukung ya. Mereka itu sering memberikan dukungan baik dalam bentuk verbal, kayak kata-kata motivasi, ataupun dalam bentuk dukungan gift-gift gitu, sering ngasih makanan gitu. Wah, bersyukur banget ya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Iya dong, tentunya. Oh iya, kamu pernah dengar nggak kasus maba visual UGM yang tewas bunuh diri? Iya, aku pernah dengar tuh, kan kasusnya itu pernah viral. Terus katanya dia harus mengakhiri hidupnya gara-gara stres. Iya, bener banget Sinta. Stres pada usia remaja itu kan memang sangat tricky ya. Nah, remaja itu emang harus pintar mengolah stres. Padahal remaja kan cenderung enggan berbagi masalah dengan orang tua mereka ya kan? Iya, benar. Nah, kalau menurut kamu apa aja sih faktor yang bikin remaja itu stres? Kalau dari beberapa jurnal yang pernah aku baca nih, faktor penyebab stres itu dibagi menjadi dua ya. Ada faktor internal sama eksternal. Nah, kalau internal itu berasal dari tekanan batin dari diri sendiri yang membuat orang itu menjadi stres. Nah, kalau dari eksternal itu kebanyakan dari tuntutan lingkungan kepada dirinya, tuntutan dari orang tua, tuntutan tentang iptek yang membuat orang tersebut terus update agar tidak disebut gaptek. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih tips mengolah stres ala kamu? Kalau dari aku sih, tips mengelola stres itu bisa dimulai dari menerapkan gaya hidup sehat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut kayak olahraga secara teratur, terus pola makannya itu juga harus dijaga, istirahat yang cukup. Terus yang paling penting itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita nih. Terus satu lagi nih, ada lingkungan pertemanan yang harus sportif. Wah, sangat menarik sekali ya. Keren banget. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak sih Bar kira-kira tips nih kalau buat mengatasi stresnya? Ada dong pastinya. Cara untuk mengatasi stres biasanya itu disebut coping stress. Nah, coping stress itu dibagi menjadi dua, Sinta. Yang pertama itu strategi coping stress yang berorientasi pada masalah, yaitu problem focus coping strategies. Dan yang kedua yaitu strategi coping stress yang berorientasi pada emosi atau emotional focus coping strategies. Wah, menarik banget. Aku kayak baru denger deh. Coba dong dijelasin, Bar. Oke Sinta, jadi yang pertama, problem focus coping strategies adalah sebuah strategis coping dalam mengurangi stres dengan mempelajari hal-hal baru atau sebuah keterampilan baru yang digunakan untuk menguasai situasi dalam sebuah pokok permasalahan. Dan yang kedua yaitu emotional focus coping strategies, yaitu sebuah usaha dari individu dalam mengendalikan respon emosional terhadap kondisi yang bersifat sangat menekan. Wih, menarik banget, keren deh. Makasih ya, Bar. Aku jadi punya pengetahuan baru nih tentang cara-cara mengatasi stres. Oh ya Sinta, ngomong-ngomong nih kalau boleh tahu, progres tugas akhir kamu udah nyampe mana nih? Alhamdulillah, aku udah mulai masuk bab 3 nih, walaupun ngerjainnya sambil nangis-nangis. Wah, bentar lagi selesai dong. Semangat ya Sinta, semoga selesai sampai akhir. Amin, amin. Intinya nih, kamu harus tetap konsisten dengan tujuan awal kamu, yaitu lulus tepat waktu, bukan dengan paling cepat. Terus jangan lupa nih, kalau dari aku, remindernya istirahat dulu kalau kamu tertekan. Terus kamu jangan lupa ngasih self reward buat diri sendiri. Bisa dengan jalan-jalan atau beli makanan kesukaan kamu. Wih, bener banget tuh. Makasih banget loh Ambar buat remindernya. Bakal aku terapin nih buat besok sampai seterusnya.
Siap Sinta. Buat para pendengar setia juga nih, para mahasiswa khususnya, dinikmati dulu aja prosesnya, nggak usah buru-buru. Yang penting hasilnya ya kan. Oke nih Sinta, gak kerasa nih saking serunya kita ngobrol, kita udah di penghujung acara juga. Boleh dong kasih closing statement untuk pendengar setia Ambalisius Podcast. Nah, sebenarnya teman-teman, aku cuma mau nyampein sedikit aja nih. Sebenarnya kita itu udah punya waktu masing-masing ya. Jadi kita fokus aja pada diri sendiri. Nggak usah kita iri sama pencapaian orang lain atau orang lain lebih keren dari kita. Yang penting kita kembangin apa yang ada pada diri kita. Kita fokus yang penting. Wah ya bener banget tuh. Semua proses itu juga butuh waktu dan membuahkan hasil sesuai dengan usaha kita. Oke, karena sesuai yang aku bicarain tadi, kalau kita udah di penghujung acara, makasih banyak buat para pendengar setia Ambalisius Podcast dan juga pembicara kita, yaitu Sinta. Terima kasih juga udah diundang di podcast yang sangat fantastis ini. Alhamdulillah, kita tunggu kabar baiknya Sinta. Semoga cepat selesai. Oke, makasih. Oke, dadah. Bye.